Persembahan MTHPB untuk Maluku Tenggara Hebat melayani dengan cinta. Rabu 31 Oktober 2018 pukul 10.00 waktu Indonesia Timur di lantai 7 kantor Gubernur Maluku. Harapan Maluku Tenggara baru tersematkan pada bahu dua pribadi hebat asal Kepulauan Kei. Mereka adalah Bapak Muhammad Tahir Hanubun dan Bapak Insinyur Petrus Perwatwarin MSI. Hari yang cerah itu, kedua sosok petarung ini dilantik oleh Bapak Insinyur Said Assagaf, Gubernur Maluku saat itu, untuk mengemban amanah rakyat Maluku Tenggara sebagai Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara untuk masa jabatan 2018-2023. Sukacita dan kegembiraan yang terpancar lewat senyum kedua pribadi yang luar biasa ini segera teralihkan dengan segudang permasalahan dan tantangan yang amat kompleks untuk menghadirkan terwujudnya masyarakat Maluku Tenggara yang mandiri, cerdas, demokratis, dan berkeadilan sesuai dengan visi dan misi mereka. Tidak ada resep ajaib dan tidak ada jalan pintas untuk mewujudkannya. Meskipun harapan masyarakatnya amat sangat tinggi. Rakyat berharap pemimpin barunya bisa segera mengubah keadaan dan bisa berbuat apa saja seperti Superman yang bisa mengubah sekejap Maluku Tenggara untuk lebih baik. Tidak ada kata tidak siap. Tanggung jawab ada di pundak mereka yang akrab disapa MTHPB sejak hari itu. Baru selangkah MTHPB mengayunkan langkah, dunia diguncangkan dengan dahsyatnya COVID-19 pada awal tahun 2020. Ya, COVID-19 tersebut adalah wabah terbesar di awal kepemimpinan MTHPB. COVID-19 tidak hanya memakan korban jiwa, tetapi juga merusak pengelolaan keuangan dunia, Indonesia, dan tentu berdampak bagi Maluku Tenggara. Tentu saja ini menjadi ujian terbesar mereka sebagai Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara. Situasi COVID memang membutuhkan manajemen dan kepemimpinan yang tangguh, serta kemampuan manajerial yang handal untuk melakukan penataan di segala sektor pembangunan dalam rangka melindungi rakyat Maluku Tenggara. MTH tidak mengenal lelah dan rela mengorbankan jiwa raganya membagikan masker dan menghimbau warga masyarakatnya yang tersebar pada 11 kecamatan, 190 desa dan 1 kelurahan agar tetap waspada dengan menerapkan protokol kesehatan. Mengenang semuanya ini, MTHPB bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena ujian besar itu dapat diatasi dan dilalui. Menghadapi sejumlah pekerjaan rumah, persoalan dan tantangan yang boleh dikatakan menyandra Maluku Tenggara, seperti belum optimalnya kinerja dan kapasitas pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dan perlindungan sosial, belum optimalnya pengembangan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing, belum optimalnya pembangunan infrastruktur dalam rangka menunjang konektivitas, dan belum optimalnya pengembangan pembangunan berbasis kewilayahan membuat MTHPB segera memutar otak untuk mengatasinya. Lalu, apakah MTHPB mampu mengatasinya? Dalam hal penanganan isu-isu aktual daerah terkait dengan penanggulangan kemiskinan, tingkat kemiskinan di Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2018 tercatat 23,27%. Pada tahun 2022 turun sebesar 2,08% menjadi 21,19%. Capaian ini meskipun dirasa masih cukup tinggi, namun sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Terkait dengan penanggulangan stunting yang menjadi isu nasional pada tahun 2018, stunting di Kabupaten Maluku Tenggara berada pada angka 30,01%. Namun dengan kerja keras pemerintah daerah dan dukungan penuh oleh tim penggerak PKK Kabupaten Maluku Tenggara, pemerintah desa, maka stunting pada tahun 2022 mampu diturunkan secara signifikan sebesar 13,03% sehingga menyentuh angka stunting sebesar 16,98%. Atas kerja yang sangat positif ini, Maluku Tenggara beberapa kali memperoleh penghargaan baik di tingkat Provinsi Maluku maupun di tingkat nasional. Termasuk pada tahun 2022, Bapak Muhammad Tahir Hanubun, Bupati Maluku Tenggara, diundang oleh BKKBN Pusat untuk memaparkan
praktik baik kinerja penanggulangan stunting kepada gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia pada momen peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas tahun 2022 yang diselenggarakan di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal pengendalian inflasi yang juga menjadi isu nasional dan menjadi salah satu prioritas penting yang terus didorong dari tahun ke tahun mampu dikendalikan sehingga tidak sampai memberatkan masyarakat. Inflasi Maluku Tenggara berkisar pada angka 2,06% sampai dengan 4,5%. Terkait kinerja pengendalian inflasi daerah, Kabupaten Maluku Tenggara memperoleh apresiasi sebanyak 2 kali berturut-turut pada tahun 2020 dan 2021 sebagai pengendali inflasi terbaik oleh Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia. Pada tahun 2020, Inovasi Kebun Perbekalan atau VE Kesyang mengantarkan Maluku Tenggara menjadi juara 1 TPID Award tahun 2020 untuk wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Dan tahun 2021, Inovasi Pengendalian Inflasi kembali mengantarkan Maluku Tenggara menjadi juara 1 TPID Award tahun 2021 untuk wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Terkait dengan penataan Langgur sebagai ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara yang dikembangkan menjadi kota yang ideal dengan fasilitas dan sarana publik yang memadai, maka pemerintah daerah mendorong dengan sejumlah kegiatan fisik pembangunan sarana dan prasarana dalam periode 2018 sampai dengan 2023. Beberapa sarana dan prasarana yang dibangun dalam rangka penataan Kota Langgur antara lain pembangunan landmark Kota Langgur sebagai wajah dan ikon Kota Langgur, di mana terdapat fasilitas untuk menunjang fungsi sosial, kawasan kuliner dan mini amphitheater sebagai tempat aktualisasi minat dan bakat seni pertunjukan bagi masyarakat, secara khusus untuk kaula muda. Di sisi lain, pemerintah daerah juga menyelesaikan pembangunan kawasan kuliner Vatwahan yang direncanakan rampung dan diresmikan pada tahun 2023 ini. Pemerintah daerah juga mengupayakan percepatan penyelesaian sarana ibadah di wilayah Kota Langgur, antara lain Gereja Katolik Santo Yosep Ohojang yang telah diresmikan pada tahun 2021, Masjid Al-Muhajirin Pemda yang akan diresmikan pada akhir bulan Oktober 2023 ini, Gereja Katolik Santa Perawan Maria Hati Tak Bernoda Langgur yang telah diresmikan pada bulan Juli 2023, pembangunan gedung Gereja Pesparawi yang menjadi kerinduan umat Kristen Protestan selama bertahun-tahun dan telah diresmikan pada tanggal 10 Oktober 2023, serta pembangunan Gereja Karunia bagi Jemaat GPM Langgur yang telah dilakukan peletakan batu pertama penjuru pada tanggal 10 Oktober lalu. Pemerintah daerah juga konsen terhadap upaya pengembangan kawasan pemerintah daerah, diantaranya penataan jalan dalam kawasan pemerintahan, pembangunan gedung CAT atau Computer Estate Test di kawasan pemerintahan. Pemerintah juga menyelenggarakan pembangunan kawasan kumuh perkotaan di wilayah Ohojang dan Watdek yang diintervensi dalam bentuk pembangunan baru rumah tidak layak huni, rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan drainase kawasan permukiman dan jalan lingkungan. Pada tahun 2023 ini juga dilakukan revitalisasi Pasar Langgur atas bantuan dari yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia terkait dengan penataan dan perbaikan jalan dalam wilayah Kota Langgur dalam periode 2019 sampai dengan 2023. Secara rutin dilakukan pemeliharaan jalan di dalam Kota Langgur, diantaranya peningkatan jalan hot mix di Ohoi Ngayub, peningkatan jalan hot mix di Ohoi Ngabub, peningkatan jalan hot mix di Ohoi Kolser, peningkatan jalan hot mix di Ohoi Kelanit, rehabilitasi jalan di lingkungan permukiman perumahan nasional atau Perumnas, rehabilitasi Jalan Merdeka depan RSUD Karel Said Situbun, rehabilitasi Jalan Cempaka depan kantor Telkom Ohojang, rehabilitasi Jalan Pahlawan Revolusi depan Kodim 1503 Maluku Tenggara, termasuk pula pembangunan 7 paket jalan lingkungan pada wilayah permukiman yang tersebar di wilayah Kota Langgur. Dalam aspek tata kelola pemerintahan, sejarah mencatat di tangan MTHPB nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP Maluku Tenggara yang sejak bertahun-tahun hanya mendapatkan predikat C
WTP berhasil meningkat menjadi predikat B pada tahun 2020 sampai dengan 2022 dengan capaian angka 61,98. Keberhasilan kinerja instansi pemerintah tidak sebatas itu. Dari aspek tata kelola keuangan daerah, sejak tahun 2018 Kabupaten Maluku Tenggara tercatat 5 kali berturut-turut sukses mempertahankan WTP atau wajar tanpa pengecualian atau opini dengan predikat tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga total Maluku Tenggara meraih opini WTP sebanyak 8 kali berturut-turut. Capaian peningkatan pelayanan kinerja dan kapasitas pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berdampak pada kepuasan masyarakat yang pada tahun 2017 dikategorikan kurang baik berhasil berubah menjadi kategori baik sejak tahun 2021 dan terus meningkat sampai pada tahun 2023. MTHPB juga mewujudkan janji politik dalam hal percepatan pemilihan dan pelantikan kepala desa definitif. Tercatat sampai dengan tahun 2023, jumlah kepala OHOI definitif di Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 106 atau 55% dari total 190 desa. Dalam bina mental dan pembangunan karakter, pemerintah daerah terus berupaya untuk mendorong terwujudnya suasana kondusif, aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat dilakukan melalui pembinaan mental dan spiritual masyarakat, serta pembangunan karakter pemuda yang dilakukan melalui pembinaan mental dan disiplin, mendorong kepeloporan pemuda dan kewirausahaan pemuda. Dalam periode 2018 sampai dengan 2023 dilaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan mental dan pembangunan karakter, antara lain kirab bendera merah putih, pembinaan mental dan disiplin pemuda, kerjasama dengan Kodim 1503 Maluku Tenggara, upacara bendera di wilayah perbatasan, pembinaan paskibra, pembinaan pramuka, serta pembinaan dan fasilitas pemuda dalam koridor keagamaan. Dalam upaya mendorong ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya melalui kebijakan percepatan penyelesaian pembangunan rumah ibadah. Melalui dana hibah, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mendorong penyelesaian pembangunan rumah ibadah dengan total anggaran hibah sarana keagamaan yang disalurkan dalam periode 2019 sampai dengan 2023 sebesar 104.513.549.180 rupiah kepada total 283 rumah ibadah dari 4 golongan agama pada 11 kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara. Dalam kurun waktu 2018 sampai dengan 2023 telah terdapat 24 rumah ibadah yang rampung dan telah diresmikan. Dalam kepemimpinan MTHPB juga, tokoh agama diberikan insentif bulanan guna menunjang pelayanan kerohanian. Di sisi lain, sektor kebudayaan dan penguatan nilai-nilai kearifan lokal mendapat perhatian yang sangat serius. Hal ini dibuktikan MTHPB dengan menyelenggarakan revitalisasi nilai budaya sebagai salah satu kebijakan strategis di Kabupaten Maluku Tenggara, di antaranya penetapan tanggal 7 September setiap tahunnya sebagai peringatan Hari Nendit Sakmas, pembangunan rumah budaya Nendit Sakmas di Hoiwain, dan penguatan kelembagaan adat guna mendorong peran lembaga adat. MTHPB mengakui tidak semua sasaran pembangunan dalam rumusan visi dan misi dapat diwujudkan. Ada yang belum berhasil, tetapi sejarah mencatat berbagai kesuksesan dan prestasi yang diraih oleh pemerintahan yang dipimpinnya. Tahun 2019 sampai dengan 2023, pemerintahan MTHPB menyediakan anggaran pendidikan yang besar dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana sekolah negeri maupun swasta. Pemerintahan MTHPB tidak hanya membangun gedung sekolah, tetapi juga menyediakan infrastruktur penunjang berupa listrik dan internet berbasis VSAT, peralatan teknologi, informasi dan komunikasi TIK, peralatan laboratorium, perlengkapan kesenian, dan infrastruktur sanitasi. Untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik melalui kebijakan penyetaraan kualifikasi tenaga guru dalam upaya mendorong kualitas mutu pelayanan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan kualifikasi serta sertifikasi yang menghasilkan capaian positif, di antaranya kualifikasi guru SD setara D4 atau S1 pada tahun 2018 hanya sebesar 52,2% dan pada tahun 2022 mampu ditingkatkan secara signifikan menjadi 91,6%. Sedangkan kualifikasi guru SMP setara D4 sampai S1 tahun 2018 sebesar 82,1%, mampu ditingkatkan menjadi 97,2% pada tahun 2022.
Pada tahun 2023, MTH-PB berupaya meningkatkan kualifikasi tenaga pendidik dengan mengirimkan sebanyak 376 tenaga pendidik mengikuti program penyetaraan kualifikasi pendidikan kerjasama pemerintah daerah dengan perguruan tinggi antara lain dengan Universitas Patimura Ambon sebanyak 269 orang, Institut Agama Islam Negeri Ambon sebanyak 56 orang, Institut Agama Kristen Ambon sebanyak 27 orang, dan Sekolah Tinggi Pendidikan Agama Kristen Ambon sebanyak 24 orang. Pada sektor pelayanan perpustakaan pada tahun 2020, melalui anggaran DAK Fisik telah terbangun 1 unit gedung perpustakaan daerah dengan nilai sebesar 9,3 miliar rupiah. Sejarah juga mencatat pada tahun 2019 sebagai Bupati Maluku Tenggara, MTH menerima penghargaan Ki Hajar sebagai Kepala Daerah Peduli Teknologi Informasi Komunikasi untuk Pendidikan dan Kebudayaan kategori pertama. Pada sektor kesehatan, MTH-PB berhasil membangun gedung puskesmas yang memiliki standar nasional sebanyak 4 unit, diantaranya Puskesmas Ngilngov, Puskesmas Elat, Puskesmas Weduar, dan Puskesmas Fair. Selain itu juga MTH-PB menyelenggarakan puskesmas keliling antara lain Pusling Perairan sebanyak 8 unit, Pusling Roda 4 sebanyak 3 unit, dan Pusling Roda 2 sebanyak 3 unit. Selain menyediakan mobil ambulans dan kendaraan operasional, penyediaan alat kesehatan, penyediaan instalasi pengelolaan air limbah, puskesmas, dan yang terpenting keberhasilan MTH-PB dalam memperjuangkan penganggaran melalui alokasi DAK sebesar 66.329.920 rupiah untuk pembangunan rumah sakit Pratama di Elat, Kecamatan Kei Besar yang sangat dirindukan masyarakat di Pulau Kei Besar selama bertahun-tahun. MTH-PB tidak hanya membangun gedung perpustakaan dan rumah sakit, tetapi juga meningkatkan kualitas tenaga kesehatan melalui penyetaraan kualifikasi tenaga kesehatan sebanyak 99 orang yang terdiri dari jenjang pendidikan diploma 3 sebanyak 86 orang, S1 sebanyak 8 orang, S2 sebanyak 2 orang, dan pendidikan dokter spesialis sebanyak 3 orang. Termasuk dalam tahun 2023 dilaksanakan penyetaraan pendidikan bagi tenaga kesehatan sebanyak 84 orang. Pada jenjang diploma kebidanan, kerjasama dengan pemerintah daerah dan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Makassar pada bidang sosial untuk meringankan beban hidup masyarakat miskin atau prasejahtera. MTH-PB sampai dengan tahun 2023 telah menyalurkan bantuan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial sebanyak 88.250 jiwa. Dari total tersebut yang sudah tercover jaminan sosial dan atau jaminan kesehatan sebanyak 73.283 atau sebesar 83,04%. Cakupan penanganan jaminan sosial kepada PMKS masih terus didorong untuk mencapai 100%. Kita harus mengakui bahwa Bapak Muhammad Tahir Hanubun adalah satu-satunya kepala daerah dalam sejarah kepemimpinan di Maluku Tenggara yang paling sering mengunjungi Pulau Kei Besar. Hampir setiap minggu kita bisa melihat MTH berada di Kei Besar, terkecuali beliau sedang melaksanakan tugas dinas di luar daerah. Tidak heran kalau setibanya MTH di bandara, beliau langsung bergerak menuju Pulau Kei Besar, dan ini sering terjadi tanpa lelah dan mengeluh. Inilah bukti betapa besar cinta MTH pada rakyat yang dipimpinnya. Teristimewa di Pulau Kei Besar. Dengan sering mengunjungi Pulau Kei Besar, bahkan sebelum ia menduduki jabatan sebagai kepala daerah, membuatnya sangat mengetahui kebutuhan rakyatnya di Pulau Kei Besar. Ia bisa mengidentifikasi salah satu penyebab utama kemiskinan di Maluku Tenggara adalah masih rendahnya kapasitas infrastruktur wilayah seperti keterisolasian karena tidak terhubung jalan. Kadang walaupun terhubung jalan, namun biayanya yang sangat mahal, serta permasalahan lainnya seperti desa yang belum berakses air bersih, listrik, dan telekomunikasi. Hal ini membuat fokus pengembangan infrastruktur wilayah harus berada di Pulau Kei Besar agar pemerataan pembangunan bisa dirasakan. MTH-PB sadar bahwa biaya untuk pembangunan Pulau Kei Besar tidaklah murah, sehingga strategi yang didorong adalah pendanaan dari pemerintah pusat. Melalui koordinasi dan komunikasi yang sangat baik, maka Pulau Kei Besar dan Maluku Tenggara memperoleh sejumlah kebijakan dari pusat yang dapat membuka ruang pendanaan pusat di Pulau Kei Besar, antara lain penempatan 4 kecamatan di Pulau Kei Besar sebagai lokasi prioritas perbatasan negara dan proyek jalan
Trans Pulau K Besar. Kebijakan-kebijakan inilah yang mendorong Maluku Tenggara mendapatkan alokasi anggaran dari pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur wilayah. MTHPB sangat memahami bahwa pelayanan publik maupun perekonomian hanya bisa bekerja dan berkembang jika didukung dengan sarana dan prasarana transportasi yang pada gilirannya semua upaya itu akan memberikan dampak pada masyarakat dengan terwujudnya transportasi mudah, cepat, dan murah di seluruh wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, baik di Pulau K kecil maupun di Pulau K besar. Pada sektor infrastruktur jalan, panjang jalan dalam kondisi baik dari tahun ke tahun mampu ditingkatkan. Pada tahun 2019, jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 212,11 km dan mampu ditingkatkan menjadi 343,61 km pada tahun 2022. Total panjang jalan yang diintervensi dalam periode 2019 sampai 2023 sepanjang 206,9 km tersebar baik di Pulau K kecil maupun di Pulau K besar. Terdapat pula intervensi untuk penanganan jembatan sebanyak 16 unit terdiri dari pembangunan jembatan sebanyak 8 unit dan rehabilitasi jembatan sebanyak 8 unit. Di Pulau K besar dibangun jalan Trans Pulau K besar sebagai proyek sesuai dengan RPJM 2020-2024 dari rencana penanganan sebanyak 101,6 km sampai dengan tahun 2022. Realisasi pembangunan jalan Trans Pulau K besar sepanjang 54,04 km atau sebesar 53,18% pada tahun 2023 ini melalui Balai Jalan Nasional Intervensi untuk Jalan Trans Pulau K besar sepanjang 13 km dan pada tahun 2024 direncanakan intervensi sepanjang 19 km. Salah satu kebijakan strategis yang diambil dalam rangka mendorong peningkatan stabilitas dan konektivitas di Maluku Tenggara adalah pada tahun 2022, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melakukan pinjaman daerah kepada PT SMI di Jakarta. Total pinjaman semula disepakati sebesar 100 miliar rupiah. Namun dalam perjalanan, sesuai dengan kondisi lapangan, maka realisasi sebesar 70 miliar rupiah. Maka dalam rangka mendorong perekonomian di desa atau OHOI, maka setiap tahun disalurkan moda transportasi perdesaan yang dikelola oleh badan usaha milik OHOI, diantaranya moda transportasi perairan speedboat yang totalnya sebanyak 3 unit, moda transportasi darat dengan total sebanyak 23 unit, termasuk juga pada tahun 2022 telah tersedia 1 unit kapal feri Roro yang bersumber dari dana alokasi khusus DAK. Kapal Roro diproyeksikan untuk melayani rute K kecil dan K besar. Pelayanan bidang perumahan MTHPB mendorong untuk meningkatkan akses perumahan layak huni. Dalam periode ini, jumlah rumah yang ditangani sebanyak 2.472 unit dengan total anggaran mencapai 49,6 miliar rupiah. Dengan jumlah warga terlayani mencapai kurang lebih 12.360 jiwa yang tersebar pada 183 OHOI di 11 kecamatan. Termasuk dalam tahun 2023 ini disediakan rumah bagi warga korban bencana alam dan bencana sosial sebanyak 115 unit yang tersebar di OHOI Ohoiren, OHOI Depur, OHOI Wakol, OHOI Ngurdu, dan OHOI Larat. Sementara itu, cakupan pelayanan air bersih untuk warga masyarakat terus ditingkatkan. Dalam waktu ke waktu pada tahun 2018, cakupan pelayanan air bersih sebesar 66,29% terus meningkat menjadi 70,79% pada tahun 2022 dengan jumlah intervensi prasarana air bersih untuk masyarakat dalam 4 tahun terakhir sebanyak 4.477 sambungan rumah atau mampu melayani kurang lebih 22.000 warga, termasuk kebijakan pembangunan prasarana air bersih melalui proses mengubah air laut menjadi air tawar siap minum desalinasi yang dilakukan pada tahun 2021.
Pada pelayanan sanitasi pun MTHPB menaruh perhatian yang serius sehingga dalam waktu 4 tahun terakhir jumlah prasarana sanitasi yang dibangun sebanyak 3.154 unit yang mampu menjangkau lebih dari 12.000 jiwa. Intervensi ini mampu mendorong cakupan pelayanan sanitasi meningkat dari 61,88% pada tahun 2019 menjadi 78,56% pada tahun 2022. Satu hal penting yang menjadi kebanggaan MTHPB dalam kepemimpinannya adalah pada sektor penyediaan jaringan listrik. Sebelum tahun 2020, listrik di Pulau K Besar hanya menyala selama 12 jam sehari, itu pun dengan cakupan yang masih sangat terbatas. Namun dengan berbagai lobi dan komunikasi intensif dengan Kementerian BUMN serta pimpinan PT PLN Persero, maka pada tahun 2020 dengan dukungan penuh pimpinan PT PLN Cabang Tual, maka Pulau K Besar telah menikmati listrik selama 24 jam dengan cakupan pelayanan yang semakin luas, yakni dari 190 desa, hanya 5 desa yang belum terlayani listrik PLN. Pada sektor jaringan telekomunikasi berbasis internet, pada tahun 2018 cakupan pelayanan internet hanya sebesar 26% dari total 190 desa. Dengan komunikasi yang efektif dengan jajaran Kementerian Kominfo, Bakti Kominfo dan PT Telkomsel, maka MTH mampu memperoleh pembangunan sarana telekomunikasi berbasis internet sampai pada tahun 2022 sebesar 86,02% atau 163 desa terlayani. Sementara 27 desa masih terkategori blank spot atau rendah signal. Dalam upaya peningkatan kinerja perekonomian dengan indikator pertumbuhan ekonomi, kinerja MTHPB menunjukkan adanya perbaikan dari waktu ke waktu. Meskipun sempat mengalami kontraksi pada tahun 2020 akibat dampak COVID-19. Di tahun 2021-2022, pertumbuhan ekonomi terus bergerak naik. Di tahun 2022, laju pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 5,65%. Perbaikan kinerja perekonomian turut didorong oleh kebijakan anggaran untuk menggerakkan sektor real, meliputi aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat, diantaranya bantuan pemberdayaan sektor perikanan dalam periode sebanyak 421 paket bantuan yang tersebar pada 214 KUB, baik untuk KUB perikanan tangkap maupun KUB budidaya yang tersebar di 11 kecamatan. Di samping penyaluran bantuan juga dilaksanakan upaya peningkatan kapasitas bagi pelaku usaha perikanan, baik tangkap maupun budidaya, seperti pelatihan nelayan kecil, pendampingan usaha rumput laut, pelatihan pada pembudidaya, penguatan kelembagaan pembudidayaan dengan penerbitan kartu Kusuka. Pada sektor pariwisata sebagai sektor andalan, MTHPB terus berupaya menggenjot upaya promosi potensi pariwisata yang mencapai 72 spot wisata di Kabupaten Maluku Tenggara. Indikator pembangunan pariwisata diukur dengan jumlah kunjungan wisatawan dan rata-rata tinggal wisatawan. Pada tahun 2019 sebanyak 131.441 kunjungan, termasuk kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 615 orang. Pada tahun 2020 sebanyak 18.264 pengunjung, termasuk kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 122 wisatawan. Jumlah kunjungan mengalami penurunan yang sangat signifikan diakibatkan oleh pandemi COVID-19 di tahun 2021 sebanyak 40.419 kunjungan, termasuk kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 781 orang. Dan pada tahun 2022 sebanyak 61.580 kunjungan, termasuk kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 1.078 orang, dan terus
mengalami peningkatan. Beberapa kebijakan strategis yang didorong selama periode 2019-2023 antara lain penataan destinasi diantaranya Pantai Wab, Murbalawat, Goa Hawang, dan Pantai Ohoidir Tavun, penataan lokasi wisata Famur Niar Barat, pengelolaan promosi wisata dan budaya yang meliputi Festival Pesona Metikai FPMK, pelaksanaan Reliorts, Wonderful Sail to Indonesia, peringatan Hari Nendit Sakmas, dan festival pariwisata lokal dan komunitas antara lain Festival Budaya Wab, Festival Desa Wisata Soinrat, Festival Pana Ikan Kurukurat Kolser, Festival Tangkap Ikan Namur Ohoil, penguatan sumber daya manusia pariwisata, pengembangan potensi sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar bagi 145 orang, pelatihan bagi SDM kepariwisataan, masyarakat, guru, dan pelajar sebanyak 78 orang, pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata, fokus untuk pemandu wisata sebanyak 185 orang, sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata sebanyak 15 orang, penguatan kemitraan pariwisata melalui pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah BPPD, konsolidasi komunikasi wisata dan pembangunan kemitraan dengan pengusaha di sektor pariwisata. Untuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, pemerintah daerah memberikan bantuan pemberdayaan usaha mikro yang disalurkan berupa penguatan modal usaha yang bertujuan menjaga keberlangsungan dan daya saing usaha mikro secara khusus dalam masa pandemi COVID-19 dan pemulihan pasca pandemi. Selama pandemi ini, total usaha mikro yang mendapatkan bantuan permodalan sebanyak 3.940 usaha mikro. MTHPB sadar kemampuan keuangan daerah sangat tidak mencukupi untuk membangun Maluku Tenggara untuk menjadi lebih sempurna. Sebut saja dengan keterbatasan keuangan itu, MTH membangun dan merenovasi sarana ibadah yang begitu banyak jumlahnya. Bahkan boleh dikata tidak satupun kepala daerah di Republik ini yang mampu menyamai kebijakan MTH dalam membangun sarana ibadah, baik bagi umat Muslim, Katolik maupun Protestan. Kita boleh lihat dan katakan dengan jujur, di daerah lain di Republik Indonesia ini, hambatan demi hambatan terjadi dalam usaha pembangunan sarana ibadah. Namun di tangan MTH yang oleh Uskup Inongutra menyebutnya sebagai seorang Muslim yang taat membangun gereja. Untuk hal ini, kita mesti jujur mengakui bahwa MTH memiliki hati yang melewati batas-batas. Harus diakui, MTH memiliki sifat sebagai pemimpin yang populis dan humanis. Ia dinilai punya empati dan keberpihakan kepada kaum miskin dan kurang mampu. MTH punya falsafah dan prinsip hidup. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani. Pemikiran MTH yang seperti inilah yang kemudian menghasilkan sejumlah kebijakan dan kegiatan-kegiatan brilian yang mengharumkan Maluku Tenggara pada level nasional. Sebut saja prestasi-prestasi yang diraih MTH dalam kurun waktu 2018-2023, di antaranya Murbalawat sebagai desa wisata terbaik, juara 1 bagi Pasar Langgur sebagai pasar pangan aman berbasis komunitas regional timur, juara 1 bagi desa Yaf Avun sebagai desa anti korupsi di wilayah timur Indonesia, dan masih banyak lagi ukiran indah yang akan dikenang oleh seluruh warga masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara.